Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Bagaimana konsepnya? Kita ikuti. Apa dan mengapa perlu menghitung dan mengetahui pendapatan nasional? Yang pertama, pendapatan nasional atau national income adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima seluruh masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Mengapa perlu dihitung? Jadi, perhitungan pendapatan nasional ini bermanfaat sebagai indikator untuk mengukur laju perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Jumlah pengeluarannya seperti apa, kemudian bisa juga menjadi acuan analisis ekonomi hingga untuk mengukur penggolongan suatu negara, apakah negara tersebut tergolong kepada negara yang maju atau negara yang berkembang atau malah negara yang tertinggal. Konsep yang terkait dengan pendapatan nasional ini akan berkaitan erat dengan pendapatan per kapita. Yang kita bicarakan saat ini adalah pendapatan nasional berarti pendapatan seluruh masyarakatnya. Sedangkan untuk pendapatan per kapita berarti pendapatan masing-masing penduduknya per individu yang menunjukkan pendapatan rata-rata masing-masing penduduk suatu negara selama periode tertentu biasanya juga dihitung dalam waktu 1 tahun. Ada 6 konsep utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Ini adalah istilah-istilah dalam singkatan bahasa Inggris yang nanti akan kita lebih sering gunakan ini daripada istilah bahasa Indonesianya. Yang pertama GDP atau Gross Domestic Product. Gross itu kotor, domestic, produk itu berarti produk. Maksudnya adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat lokal dalam waktu 1 tahun. Gambarannya seperti ini, gross domestic product. Jadi dalam suatu negara, kita bayangkan saja misalnya sebagai Indonesia, ada pendapatan masyarakat dalam negeri atau warga lokalnya yang membuat perusahaan di dalam negeri juga, kemudian ada juga perusahaan luar negeri atau perusahaan asing yang berada di dalam negeri juga atau di Indonesia juga. Kita tidak membeda-bedakan itu, jadi semuanya akan kita total secara global sebagai sebuah gross domestic product. Selanjutnya gross national product atau GNP, produk nasional bruto, yaitu jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya yang tinggal di luar negeri tetapi tidak memperhitungkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal di dalam negeri dalam waktu tahun tertentu, biasanya juga dalam waktu 1 tahun. Seperti apa konsepnya? Seperti ini. Ada masyarakat warga negara Indonesia yang berada di Indonesia, ada juga yang berada di luar negeri. Nah, ketika nanti kita akan menghitungkan GNP atau Gross National Product, kita bayangkan saja atau kita pertimbangkan saja kewarganegaraannya. Jadi pendapatan warga Indonesia yang ada di dalam negeri, kita tambahkan dengan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, dikurangi pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Jadi mereka tidak kita hitung. Secara umum berarti gross national product ini semua pendapatan warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri kita hitung. Konsep selanjutnya adalah net national product atau NNP. NNP adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Apa itu depresiasi atau penyusutan barang modal? Yaitu penyisian pendapatan yang akan digunakan untuk pembelian barang modal baru karena barang modal yang lama pada suatu saat tidak dapat berfungsi seperti biasa lagi, seperti halnya cadangan. Kemudian konsep selanjutnya adalah net national income. Net berarti bersih, nasional berarti nasional, income berarti pendapatan. Jadi net national income adalah NNP setelah dikurangi dengan pajak langsung. Oke, kita ulangi lagi, NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian konsep selanjutnya adalah PI, personal income atau pendapatan perseorangan. Apa itu? Personal income adalah pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Besarnya PI adalah NNI, konsep yang sebelumnya tadi, dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang tidak dibagikan, dan ditambah lagi dengan transfer payment dari pemerintah.
Secara rumusnya bisa kita hitung sebagai PI adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, iuran, laba ditahan, dan transfer payment. Biasanya dalam soal ini akan disebutkan pajak perusahaan itu ada berapa, iurannya ada berapa, laba ditahannya berapa, dan transfer payment-nya juga ada berapa. Jadi untuk menghitungnya tinggal menambahkan atau mengkurangkan saja. Selanjutnya adalah DI atau disposable income. Disposable income adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI ini adalah PI setelah dikurangi dengan pajak langsung. Ini konsep yang sebelumnya tadi yang ada PI, kemudian kita masuk ke DI, yang benar-benar diterima masyarakat dan siap untuk dibelanjakan secara langsung. Rumusnya berarti adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Oke, sekarang kita praktek. Seperti ini. Ada konsep GDP, ada produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri, ada produk yang dihasilkan masyarakat di luar negeri, GNP-nya, NNP-nya, NNI sampai ke bawah. Coba ini kalian nanti hitung. Jadi konsepnya tadi kita udah mempelajari ada GDP, ada GNP, ada NNP, ada NNI, kemudian ada PI, ada DI. Nah, ini udah urut dari atas sampai ke bawah. Mudah sekali untuk mengerjakannya, kalian tinggal tambahkan dan kurangkan. Nah, silakan kirimkan tugasnya melalui Google Form yang sudah saya sediakan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang 3 metode dengan berbagai pendekatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.